Oke, halo teman-teman semua. Apa namanya? Kita balik lagi, soalnya udah lama nggak ini apa namanya nggak update IPO kemarin. Ya, Yupi udah di ini ya, udah dibuat videonya dan emang nggak bagus juga secara performance gitu kan. So, apa namanya? Gimana kalau MDLA? Apakah eh, MDLA ini menarik atau enggak sih gitu kan? Nah, seperti biasa, di sini ada beberapa aspek yang bakal kita lihat gitu kan. Dan ini pendapat saya pribadi gitu, nggak ada maksud untuk dari siapa. Ini benar-benar hasil riset dari apa namanya saya sendiri gitu kan. Yang pertama kita bakal lihat nih owner, terus yang kedua kita track record underwriternya gimana, bisnis profilnya bagus atau enggak, dan kayak gimana outlooknya, dan tentunya gimana financial performance-nya gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita beli, apakah perusahaannya ini tuh dihargai murah atau mahal gitu. Oke, jadi singkat cerita bahwa perusahaan MDLA ini atau Medela Potentia ini tuh dulunya itu ini langsung ya, bagusnya itu kan biasanya kalau perusahaan itu atas nama perusahaan gitu kan. Nah, kalau ini enggak, ini ini langsung atas nama pribadi gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih siapa ownernya, yaitu ada owner dari Hetty Sutikno. Ini apa namanya, cewek, jadi Bu Hetty gitu kan. Dan yang terakhir itu PT Ekon Prima. Di sini PT Ekon Prima itu bisa agak diabaikan aja. Kenapa? Karena kepemilikannya itu lebih kecil ketimbang si Bu Hetty ini gitu. Dan kalau misalnya kita telusuri tentang MDLA ini dari beberapa sumber, itu ada kaitannya sama Dexa Group, teman-teman. Jadi Dexa Group itu siapa? Dexa Group itu katanya di sini itu adalah grup dari konglomerasi atau crazy rich yang ada di Palembang, Sumatera Selatan gitu. Dan saya pikir sih dari segi owner, bisnis perusahaan itu berjalan, itu bagus-bagus aja gitu loh. Jadi ownernya apakah dia peduli sama saham itu nggak tahu, tapi apakah dia peduli sama bisnis, iya gitu kan, peduli. Kenapa? Karena ownernya itu ada sangkut pautnya dengan Dexa Group, dan Dexa Group itu sendiri udah berdiri lebih dari 55 tahun. Jadi secara owner ini bagus, tapi apakah dia peduli sama saham belum tentu gitu. Lalu gimana track record underwriternya? Nah, track record sama underwriternya itu ada dua, ada PD sama CC gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, Mandiri Sekuritas gitu kan, dari beberapa kejadian kemarin Yupi juga kan, Mandiri Sekuritas itu sebenarnya 0% gitu kan, nggak terlalu bagus-bagus amat gitu kan. Nah, kalau gimana kalau Indo Premier Sekuritas, sama Indo Premier Sekuritas juga secara track record nggak begitu oke-oke banget juga gitu kan. Jadi bisa dilihat bahwa H plus satu IPO itu relatively nggak ada antusias market, dan juga nggak ada niatan dari underwriter buat jagain sahamnya di harga arah gitu kan. Jadi, dan apa namanya, for your information aja, dulu itu di tahun, kalau enggak MSCI ya atau lupa gitu, sama emitennya juga lebih ke apa namanya, ke farmasi kesehatan gitu. Itu dari Indo Premier Sekuritas sama KI kalau nggak salah, dia juga sama emitennya apa namanya, nggak bisa arah gitu loh. Jadi disimpulin bahwa dari segi underwriter ya kurang menarik gitu loh teman-teman, dari underwriternya kurang menarik. Lalu gimana profil bisnisnya? Nah, kita kalau misalnya pengen tahu profil bisnis itu, as I said before gitu kan, itu simpelnya coba kita lihat aja nih dari komponen pendapatannya gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa komponen pendapatannya itu dari farmasi, kesehatan, dan alat kesehatan, dan paling banyak itu di bidang farmasi. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan itu bergerak di bidang farmasi dan kesehatan. Udah gitu aja. Jadi kalau pengen tahu profil bisnis, lihat apa? Lihat revenue mixnya itu gimana. Lalu gimana secara outlook gitu kan? Secara outlook ini apa namanya, cukup bagus, cukup menarik, karena dari tahun ke tahun itu CAGR-nya cukup bagus di angka 7%. Lalu juga apa namanya,
pengeluaran konsumen terhadap produk kesehatan juga trennya semakin bagus gitu kan di sini. Dan ya I think wajar ya. Kenapa ya? Karena kan orang juga sekarang udah pada melek kesehatan, jadi ya trennya semakin bagus juga bagus. Emang wajar gitu. Nah, gimana apa namanya secara financial performance gitu kan? Kalau dari segi financial performance itu cukup bagus, nggak begitu bagus-bagus banget, tapi ya cukup bagus aja gitu. Jadi bisa dilihat bahwa tahun 2021 itu apa namanya bisa mencapai 11 triliun gitu kan. Lalu tahun 2022 naik sedikit tipis cuma naik 90 apa ya naik 90 miliar, tapi tahun 2023 ditutup dengan peningkatan yang cukup drastis dan sekarang per 9 kuartal ke-9 itu cukup bagus gitu kan teman-teman. Nah, ini ada peningkatan gitu. Terus dari segi pertumbuhan kayak beberapa rasio keuangan juga nggak ada indikasi yang apa namanya bad gitu kan. Di sini apa namanya total aset to total liabilitas itu wajar kalau misalnya liabilitasnya itu tinggi. Kenapa? Karena biasa kan teman-teman kalau misalnya eh, kita bergerak di industri kesehatan itu kayak misalnya ini itu pada banyak orang itu bayar di muka dulu gitu ya teman-teman. Jadi perusahaan itu apa namanya menganggarkan bahwa ini kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan untuk si apa namanya si apa ya kewajiban perusahaan untuk membayar kewajiban tersebut gitu kan. Jadi kewajiban itu bukan berarti kayak utang terus gitu ya teman-teman. Ada kewajiban yang emang harus dipenuhi sama perusahaan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi liabilitasnya tergolong cukup wajar. Nah, kita lihat nih teman-teman di sini ternyata ada hal yang menarik gitu kan. Hal yang menariknya apa? Jadi nanti bakal ada apa namanya divestasi yaitu pengalihan saham gitu kan. Dari Happy sama Econ itu berkurang, lalu bakal ada penerima program MIP sama ESA gitu kan. Nah, kalau dicek di apa namanya di keterbukaan info bukan keterbukaan informasi tapi di prospektusnya itu apa namanya itu ada periode lock up jadi 12 bulan. Jadi harusnya kalau misalnya ini mau ancur-ancuran nanti itu nggak bakal langsung ancur gitu kan. Setidaknya 12 bulan itu harga sahamnya itu ya setidaknya itu bakal normal gitu kan. Nggak terlalu sangat volatile. Kayak UP juga nggak terlalu ini kan apa namanya nggak terlalu volatile juga gitu kan. Dan di sini masyarakatnya cukup tinggi di angka 25% ya, which is kalau misalnya apa namanya masyarakatnya besar itu agak susah untuk mendorong harga saham bisa naik gitu kan. Lalu gimana dari segi valuasinya gitu. Jadi ini aku belum melihat ya teman-teman harga apa ya harga dia ditawarkan itu berapa. Tapi ini cukup menarik ya teman-teman. Kita coba lihat nih di sini kalau misalnya kita asumsi paling pakai harga penawaran yang paling tinggi dan paling rendah, terus ada midnya dengan EPS 25,70 dari mana? EPS itu dari sini ya teman-teman dari nah ini ikhtisar laba rugi gitu kan. Kita agak asumsi ambil paling besar yaitu 2570 dan apa namanya 2442 gitu kan. Nah, kita pakai asumsi bahwa di sini bisa kita dapatkan bahwa valuasinya PI-nya itu dihargai 8 kali 9 sampai 10 kali. Kesimpulannya apa untuk valuasinya? Kalau menurut saya valuasinya menarik gitu kan. Ini valuasi kalau perusahaan yang IPO itu cukup murah dan terjangkau gitu kan menarik jadi mm, jadi apakah ini bisa jadi potensi bagus itu nanti market yang bisa menentukan nah kalau misalnya pertanyaannya apakah saya akan beli kemungkinan besar ya paling cuman masuk dikit lah gitu kan cuman tes market doang gitu jadi nggak terlalu banyak gitu kan jadi owner bagus dalam mengelola bisnis tapi belum tentu bagus dalam mengelola perusahaannya dalam mengelola harga sahamnya gitu kan. Kalau bisnis profile dan industri outlooknya bagus banget gitu kan. Financial performance juga cukup bagus, valuasi cukup murah gitu kan. Jadi disimpulin bahwa ya apa namanya sayangnya itu cuma satu si underwriternya kurang menarik gitu kan. Tapi ya terlepas dari itu semuanya pasti kan ada kelemahan dan kekurangan kelemahan dan kelebihannya gitu kan masing-masing gitu kan. Nah, secara keseluruhan sih ini perusahaan itu benar gitu kan ngelola perusahaannya benar tapi ya cuman
dari segi underwriternya aja yang kurang cukup menarik gitu kan, dari valuasinya bagus ini nggak kayak UP, nggak kayak MD yang ditawarkan cukup tinggi gitu kan, tapi di sini itu ditawarkan cukup menarik dan murah gitu kan. Dan saya pikir ini menarik lah untuk bisa diikuti gitu kan. Apakah beli tadi ya? Ya beli kayaknya cuma dikit gitu kan. Kayak Yupi kemarin aku bilang aku nggak bakal beli gitu kan, dan ya kejadian kurang bagus gitu kan. Tapi kalau MDLA ini kadang kan agak gatel ya, pengen ya pengen beli gitu kan, ya paling beli cuman ya dikit lah gitu, nggak bakal banyak-banyak amat gitu. So kurang lebih kayak gitu, ini cepet banget cuma 10 menit karena ya emang nggak banyak diulik, tapi Fore kita bakal banyak ulik nanti ya teman-teman. Jadi kalau mau kita lagi pula kita Fore nggak bakal bisa pesen sekarang gitu kan teman-teman. Jadi ya apa namanya ditunggu aja, itu pasti bakal bakal aku cover juga kalau Fore, tapi ya belum ada waktu aja untuk covernya gitu. So teman-teman kalau misalnya pengen yang ada ditanyain itu boleh kalian tanyakan. Oh, di harga 188 ya ternyata. Kalau 188 itu asumsinya berarti dia dijual di angka PI 7 kali, teman-teman. PI 7 kali untuk sektor kesehatan ya itu cukup menarik aja gitu kan. Tapi tapi dari 100, kok harga harga yang ditawarkan jadi 188 itu rasanya kok jadi kurang menarik ya. Kenapa ya? Karena gini ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya harga penawaran awalnya itu bisa ditembak di harga 230, berarti peminatnya banyak gitu kan teman-teman. Tapi kalau misalnya harga penawaran umumnya di mendekati 180 itu kurang menarik teman-teman. Jadi apa namanya? Apakah menarik ya untuk dibeli? Saya pikir tidak dulu aja ya teman-teman. Jadi eh, ya ini syukurnya udah bisa dilihat gitu kan di sini. Jadi back again tuh apa namanya tuh our discussion gitu kan, apakah saya beli? Jawabannya nggak bakal saya beli gitu kan. Kenapa? Tiba-tiba tadi aku bilang beli tapi sekarang nggak beli karena di sini ya teman-teman, apa namanya, harga penawaran umumnya mendekati harga penawaran awal yang paling terendahnya gitu kan, yang menandakan partisipasi dari pasar itu kurang bisa menarik perusahaan ini gitu. Dan kita lihat juga lah ya, emiten UP, emiten U pas ya teman-teman, coba kita lihat nih pas UP itu ditawarin di harga UP ditawarin di harga berapa ya? Oh, 2390 ya, 2390. Sekarang emitennya di harga berapa nih? Duh, ya gitu-gitu aja nih. Nggak gerak kemana-mana gitu kan harganya. Cuma di sini-sini aja gitu kan. Jadi ya kita kita kalau beli di sini paling cuman ini juga untung cuman berapa persen gitu kan. Coba kita lihat nih keuntungannya. Long position, ya ini cuman untung 3%. Nah, itu nggak worth it lah. Dan jadi gimana? Kesimpulannya kalau saya sendiri nggak beli teman-teman. Jadi nggak beli untuk emiten MBLA ini. Alasannya tadi ya teman-teman. Monggo kalau misalnya teman-teman pengen ada yang ditanyain. Terlalu singkat, padat, jelas, jadi bingung mau tanya. Oh iya, iya siap-siap. Ini emang kayak kurang, ya banyak yang bisa diulik sih. Nggak ada something story yang menarik gitu. Nggak kayak Ratu yang kita bisa kulik sampai kemana. Kan apa namanya, Mamang juga pernah ikutan yang Outlook Ratu di belakang kan. Jadi banyak teka-tekinya dan
tercapai gitu kan sampai ke harga melebihi sekian gitu kan kemarin. Jadi sini emiten sini ya atau apa? Sini itu apa maksudnya? Emiten sini kah atau apa? Oh, ya itu katanya kan ada kontrak ya sama Petro ya. Tapi aku nggak suka sih mainan saham yang emang apa ya storynya kayak kurang bisa diikuti gitu kan. Kalau mana sih coba lihat story finansial balance sheet-nya gimana balance sheet-nya. Nah, oke, teman-teman untuk emiten yang seperti kayak gini, kalau misalnya ekuitasnya itu negatif, aku nggak bakal main di situ, teman-teman. Jadi eh, lebih baik menghindari gitu kan. Kamu bayangin, emiten itu ekuitasnya negatif dalam artian apa namanya, mereka itu equity-nya itu ditopang sama liability-nya dan makanya perusahaannya itu dia itu di apa ya digembok lah bahasanya dikasih tato sama bursa mirip Karwe teman-teman dan nasibnya gimana ya nasibnya kayak gitu-gitu aja gitu kan teman-teman jadi cuman judi bahasanya kurang bisa dianalisis lebih dalam gitu kan jadi ya aku suka emiten-emiten rugi gitu kan aku ada kok emiten yang laba perusahaannya itu rugi gitu kan tapi aku nggak aku beli aku nyangkut di situ tapi kan aku nggak peduli nggak aku bahkan kalau tadi aja aku beli itu sahamnya gitu kan tapi apa namanya balance sheet-nya sehat gitu kan balance sheet-nya sangat sehat tapi kalau misalnya balance sheet-nya itu negatif aku nggak suka gitu kan teman-teman soalnya tuh inilah too dangerous gitu kan when we enter to equity negatif itu biasa aja nanti kalau bankrupt kalian nggak bakal dapat apa-apa gitu jadi mending perusahaan itu kan banyak ya teman-teman nggak usah perusahaan itu ya kan gini ya ada Pani gitu kan kalau aku Pani gitu kan itu perusahaan Pani kan paling mantap gitu kan bagus gitu kan aku nggak mau terlalu detail lah tapi bagus gitu kan perusahaannya dan aku juga udah pernah ngobrol nih sama investor relationnya gitu kan. Kalau teman-teman ngikutin aku di Instagram gitu kan aku pernah tuh upload sama foto bareng sama investor relation Pani gitu kan aku ngobrol gitu kan sama dia ya secara outlook itu bagus gitu kan emitennya sehat tumbuh grow mending perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan kayak gitu kayak sini rasanya nggak dulu dah soalnya perusahaannya tadi ya ekuitasnya negatif aku lebih suka jaga-jaga aja gitu kan jadi mending beli perusahaan yang bagus yang apa namanya yang bisa menguntungkan bagi kita gitu kan eh ekuitasnya positif laba labanya juga growth tinggi gitu kan ada story behind that gitu kan it's very interesting gitu kan aku nggak emang skillku nggak kayak Andri Hakim yang jago cari perusahaan yang apa namanya yang ya bagus banget bisa breaker-breaker kayak gitu aku nggak jago tapi at least portfolioku tuh tumbuh gini terus gitu loh daripada beli saham kayak gitu ya kan cacing-cacing naga-naga kan masa kalau jadi cacing gimana gitu kan jadi ya aku mending beli saham yang pasti-pasti naik aja gitu kan dan semuanya juga menarik dan enak di kalau kerja enak gitu kan kalau kalau apa namanya kalau kerja enak kalau belajar enak gitu kan ditinggal jadi ya perusahaannya seperti itu aja sih kalau aku. Enggak itu kalau kalau CBDK itu gara-gara apa namanya gara-gara ada isu untuk buyback gitu kan jadi isunya buyback itu 1 triliun itu bagi saham CBDK itu sangat impactful gitu kan kalau misalnya ini terjadi itu bikin sahamnya apa namanya eh, bisa naik signifikan gitu dan ya itu terjadi gitu kan kenaikan sekarang itu sebenarnya kurang menarik ya. Kenapa kok bisa disebut kurang menarik? Karena seharusnya
emiten yang emiten yang mengumumkan buyback itu harusnya itu kalau kalau dia apa namanya rilis KI atau keterbukaan informasi itu harusnya itu sahamnya turun. Kenapa ya? Karena biar dana dari buybacknya itu masuk gitu kan. Contohnya saham-saham saham-saham Pak PP itu kan semuanya rilis keterbukaan informasi, harga sahamnya naik, tapi besoknya hari besoknya itu turun gitu. Karena itu bagus kayak gitu. Kenapa? Karena nanti uang dari perusahaannya itu buat jagain harga sahamnya dan itu kita bisa beli pas waktu merah gitu. Di upload kok di-upload gitu. Jadi ya apa namanya eh, kurang lebih kayak gitu. Apakah ada pengaruhnya dari Pani? Jadi ya kalau pengaruhnya dari Pani sih nggak nggak begitu banyak sih, tapi ya cukup menarik lah gitu untuk dipantau. Tapi ya secara keseluruhan CBDK, aku nggak punya ya saham CBDK, tapi cuman punya induknya aja gitu. Apa ya emiten-emiten banyak kok yang menarik. Kemarin diskon gede-gedean, aku juga apa namanya ya masuknya juga hampir hampir setiap 2 hari sekali tuh oh iya sahamnya bagus nih beli, sahamnya bagus nih beli gitu. Yang bagus-bagus aja banyak kok. Oke, kalau misalnya kita tunggu sampai 19.04, kalau misalnya nggak ada pertanyaan kita udahi sekarang aja. Oke, kita udahi sekarang. Thank you teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat.